Wanita itu terkejut mendapati suami petani yang baru dinikahinya secara kilat ternyata tiap hari makan kepiting raja dan salmon segar. Namun pria yang sudah hidup setengah umur di desa itu, dengan wajah serius mengatakan semua itu hasil tangkapan warga dari selokan yang diberikan padanya. Melihat istrinya tak menyentuh makanan, pria itu mengira dia jijik, lalu mengeluarkan sebuah guci berisi acar sayur. Wanita itu langsung mengenalinya sebagai kaviar mewah. Seketika ia mulai curiga pada identitas asli suaminya, tanpa disadari olehnya. Anak lelaki pria itu sebenarnya adalah pewaris tunggal dengan aset ribuan miliar. Namun di matanya sang anak hanya seorang pegawai biasa bergaji $3.000 sebulan. Karena sangat menginginkan cucu, pria itu terus mendesak anaknya untuk segera menikah. Tak disangka sang anak malah berkata, kalau ingin cucu carikan dulu istri baru untuk dirinya. Kalau tidak garis keturunan keluarga akan terputus, demi bisa punya keturunan sendiri. Pria itu meletakkan cangkul lalu berangkat mencari calon istri. Kebetulan ia melihat seorang wanita yang baru bercerai sedang diganggu mantan suaminya. Ia pun langsung bertanya apakah dia mau punya suami. Begitulah keduanya sepakat seketika, dan langsung pergi mengurus surat nikah. Setelah itu pria itu dengan semangat mengendarai becak motor menjemput istrinya ke rumah. Namun baru masuk desa, wanita itu terkejut melihat para petani yang sedang bekerja di sawah. Semuanya tampak seperti para direktur sukses. Awalnya dia mengira dirinya salah lihat, namun kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Begitu tiba di rumah, mantan suaminya datang membuat keributan, sekali tendang ke meja makan. Namun meja itu sama sekali tidak bergeming. Saat diperhatikan lebih dekat, dia kaget karena seluruh hidangan di atas meja adalah seafood mewah. Dia pun segera mengejek pria itu, mengatakan demi menyenangkan istrinya saja rela menghamburkan uang, lalu mencoba membalik meja. Namun tetap tak bisa digerakkan. Setelah diperiksa dengan teliti, barulah dia sadar ternyata meja itu terbuat dari kayu cendana emas. Wanita itu menegaskan nilainya minimal 8 digit. Tapi pria itu hanya bilang itu meja bekas yang dibeli murah oleh anaknya. Mantan suami yang melihat pria itu tak paham barang, langsung menawar $100.000. Pria itu berpikir anaknya butuh 3 tahun kerja baru bisa dapat uang segitu. Jadi ia pun mengangguk setuju. Namun segera dihentikan oleh sang istri. Mantan suami yang merasa peluang emasnya hilang, langsung marah. Ia kemudian merobek sebuah kaligrafi di dinding. Saat diperhatikan ternyata itu adalah karya asli seorang maestro. Wanita itu makin curiga pada identitas pria itu. Bagaimana mungkin rumah seorang petani sederhana punya barang semahal itu? Namun pria itu justru marah. Merasa orang-orang kota begitu masuk rumahnya langsung merusak barang. Sambil berteriak ia hendak mengusir mereka keluar. Mantan suami yang merasa dirinya pejabat tinggi perusahaan, dengan sengaja merobek lukisan itu hingga hancur. Wanita itu hendak menghentikannya, namun ditarik kembali oleh pria itu. Pria itu menjelaskan dengan santai, bahwa itu hanya kertas sisa yang dipakai warga desa untuk menambal dinding. Mantan suami yang mendengar itu makin naik pitam. Menuduh pria itu menggunakan barang palsu untuk menipu istrinya. Bahkan mengancam jika tidak menceraikan wanita itu, ia akan merobohkan rumah jerami miliknya. Wanita itu ingin maju menghentikan, namun malah didorong jatuh oleh mantan suaminya. Melihat istrinya diperlakukan begitu, amarah pria desa itu akhirnya meledak. Namun mantan suami masih terus menantang, memintanya berani memukul dirinya. Saat pria itu melayangkan tinju, mantan suami segera mengeluarkan ponsel untuk memanggil anak buahnya. Pria itu sama sekali tidak panik, langsung memukul gong tembaga di halaman, memanggil seluruh warga desa datang membantu. Sementara di sisi lain para miliarder tersembunyi di desa itu juga bersiap turun tangan. Namun belum sempat mereka tiba, pasukan keamanan perusahaan sudah lebih dulu menerobos masuk ke halaman. Mantan suami segera memerintahkan agar mereka mematahkan kaki pria itu, lalu merobohkan rumah jeraminya. Di saat genting itulah, orang-orang yang dipanggil pria itu akhirnya datang.